Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Yohana. Di video aku kali ini, ataupun di konten aku kali ini, aku mau buat ajang cuap ataupun curhatan au pair. Seperti yang teman-teman semua tahu ya, kalau misalnya aku tuh mantan au pair di Jerman. Itu tepatnya tahun lalu, dan sekarang memang masih di Jerman sih. Tapi aku sekarang udah Ausbildung, udah di bulan ke-6 gitu. Jadi di kali ini aku mau benar-benar mau curhat ataupun mau sharing ke kalian semua tentang gimana pengalaman aku atau suka dukanya aku selama aku au pair tahun lalu. Jadi sebelum aku mulai ajang curhatnya, aku mau minta ke teman-teman semua untuk subscribe ataupun dukung channel ini dulu supaya channel ini bisa berkembang dan semua informasi yang udah aku sampaikan ke kalian semua bisa sampai juga ke teman-teman yang lagi cari informasi mengenai au pair ataupun mengenai situasi di Jerman ataupun mengenai cara wawancara ataupun cara bikin visa ya kan ya dong. Nah, kita mulai aja. Gak usah dimulai pun memang aku mau buat sih. Oh iya, anyway, dulu itu aku pernah di video sebelumnya juga aku pernah bilang ke kalian kalau aku pindahan ya. Istilahnya aku sempat pindah keluarga gitu. Jadi selama sebulan aku di Munchen, udah gitu aku langsung pindah gitu. Karena waktu seminggu di Munchen aku langsung diinfoin harus ganti family karena mereka salah satu ataupun bilang aja lah istrinya itu kontrak kerjanya itu diputus gitu. Jadi dia jadi stay di rumah, udah gitu pun pemasukan mereka juga berkurang ya. Jadi ya aku ngerti lah, aku paham gitu kan. Ya udah, aku keluar gitu. Nah, di video di keluarga yang baru aku tuh ngerawat 3, bukan ngerawat sih. Aku tuh punya adik angkat ataupun anak GF aku itu 3 dengan situasi GF-nya itu single mom gitu. Memang power mom banget gitu kan. Posisi ibunya juga tinggi banget di tempat kerja gitu, nggak tinggi banget tapi ya bisa dibilang tinggi lah, sampai profilnya dia tuh di Google ada gitu. Terus anaknya dia itu ada 3, semuanya laki-laki dan umurnya itu udah agak gedean ya. Yang paling besar itu umur waktu aku ngejaga itu yang paling gede umur 11 tahun, terus yang nomor 2 umur 9 tahun dan nomor 3 itu umur 6 tahun. Nah, sebenarnya aku tuh fokus cuman di nomor 2 sama di nomor 3 aja, fokus ke anaknya gitu. Tapi ya kalau ibunya nggak ada yang nyiapin makanan apa segala macam kan otomatis aku nyiapin untuk semuanya gitu, dan secara nggak langsung memang aku untuk ngejaga ya ketiganya gitu kan. Karena jangankan untuk makanan, untuk kayak ngawasin PR-nya mereka pun juga aku gitu. Jadi ya otomatis ya bisa dibilang untuk keseluruhan sebenarnya 3-tiganya aku yang iniin, yang kayak jagain gitu kan. Terus tanggung jawabnya aku di situ sebenarnya ya jelas umumnya kita selakunya au pair itu sebenarnya fokus ke anaknya aja. Ya ibunya juga buat aku untuk fokus ke anaknya gitu kan. Bahkan kayak banyak au pair lagi yang di Jerman ya, ataupun kalian mantan au pair gitu yang dulunya pernah jadi au pair, kalian juga pernah dulu kayak megang kain atau disuruh laundry ataupun vakum rumah ataupun bersihin rumah keseluruhan gitu kan. Tapi kalau misalnya di aku sebenarnya aku udah termasuk enak sih sebenarnya masa au pairnya. Enaknya itu dalam artian ini kan ibunya single mom gitu kan, dan bapaknya itu tinggal di dekatnya mereka, kayak rumahnya itu dekat dengan rumah sang ibu gitu kan, biar karena mereka tuh sistemnya kayak saling, kayak istilahnya si anak di satu hari tidur sama si ibu ataupun tidur di rumah si ibu, terus besoknya ke rumah bapak. Jadi mereka tuh kasih sayangnya itu dapat
di 2 tempat gitu. Jadi kemanapun si ibu pindah, bapaknya ini juga ikut pindah, ataupun kemanapun bapaknya pindah, ibunya ini juga ikut pindah, biar anaknya tuh dapat kasih sayang dari kedua orang tua gitu kan. Ya fokusnya di situ lah, yang penting nggak kekurangan kasih sayang gitu. Terus si tugasnya aku itu sebagai au pair itu yang kayak yang aku bilang, fokus ke anak itu antara lain jemput, untungnya aja ya sekolah si anak nomor 2 sama si sekolah anak si nomor 3 tuh sama gitu kan. Terus tugas aku tuh yang pertama jemput mereka ke sekolah. Itu aku jemputnya naik sepeda gitu kan. Walaupun aku tuh baru tahu kalau misalnya mereka punya mobil khusus untuk au pair gitu kan. Tapi karena aku nggak bisa nyetir, jadi mobilnya itu dikasih pinjam sama pacarnya, jadi pacarnya yang pakai gitu. Aku tuh baru tahu setelah aku mau pindah gitu kan. Dan aku yang nyariin au pair baru buat mereka gitu. Dan si au pair ini bisa nyetir. Nah, di saat si au pair baru datang, mobilnya itu datang. Dan aku gini nanya ke dia kan, emang pacarmu masih di sini gitu kan? Karena yang aku tahu dari awal itu mobil pacarnya gitu. Jadi aku tanya, emangnya pacarmu masih di sini? Aku gituin. Enggak, dia udah pulang kata gitu. Jadi itu mobilnya itu sebenarnya nggak mobil dia, itu mobil aku untuk au pair. Tapi karena kamu nggak bisa pakai mobil ataupun nggak bisa nyetir mobil, jadi dia yang aku suruh pakai gitu. Ini kan karena si au pair baru bisa nyetir, makanya mobilnya itu dipulangkan gitu ataupun diantar lagi ke rumah gitu. Oh, aku jadi terdiam, kenapa nggak dari awal aku les nyetir gitu kan. Karena jujur aja kerjaan bapaknya pun juga kayak istilahnya guru nyetir gitu. Bapaknya pun juga pernah kayak nawarin, cuman karena ya aku nggak tahu memakai apa, aku pikir pun juga mereka nggak ada sedia mobil, jadi ya aku bilang enggak gitu. Padahal ya sayang sih sebenarnya kalau les mobil gitu kan. Terus tuh jadi aku jemput anak-anak ke sekolah tuh pakai sepeda gitu. Aku dikasih sepeda sendiri. Ya aku dikasih sepeda sendiri. Jadi aku jemput mereka juga anak-anaknya juga ini bawa sepeda gitu ke sekolah. Terus anak yang pertama itu sekolahnya terpisah sama dari anak kedua sama yang ketiga. Jadi dia pulang sendiri pakai sepeda sendiri, kunci dia bawa sendiri gitu. Jadi tugas aku satu jemput anak-anak ke sekolah. Yang kedua aku siapin makan, pulang dari sekolah aku langsung siapin makan siang. Biasanya aku nanya ke anak-anak, kalian makan apa? Karena pilihan anak-anak itu kalau misalnya di tempat aku tuh cuma 2. Mereka yang selalu hobinya tuh noodle. Mau jenis pasta apapun mereka makan gitu, yang penting pasta gitu. Itu yang di mereka. Terkadang juga ibunya yang masak, bukan aku gitu. Kalau misalnya ibunya pengen masak kayak milk rice gitu kan, ibunya masak gitu. Atau kalau ibunya pingin bikin sushi, ya ibunya masak untuk anak-anaknya, bukan aku yang siapin gitu. Jadi kalau misalnya ibunya nggak masak, jadi aku yang siapin. Nah, biasanya tuh pasta karena anak-anaknya tuh suka pasta. Terus aku gini, kan aku bisa masak French toast, bisa masak lava cake gitu. Kenapa aku nggak tawarin mereka itu aja gitu kan? Jadi aku bilang, kalian mau cobain French toast nggak gitu kan? Ya udah, mereka coba, ternyata mereka mau gitu kan. Mereka mikir enak gitu. Terus ya udah, pilihannya juga tambah deh jadi 2. Terus aku mikir lagi, kan aku bisa bikin crepe gitu kan. Mereka juga punya mesin crepe dan mesin waffle-nya. Nah, jadi di rumah itu terkadang pun juga aku pengen makan crepe, aku yang request gitu kan. Aku pengen makan crepe, itu bikin crepe ya gitu kan. Tapi aku suruh anaknya yang pertama yang masak, biar dia tuh kayak ada semangat gitu kan. Oh, ini mau masak, ayo lah makan bareng gitu. Karena terkadang anaknya yang pertama ini susah diajak makan bareng gitu. Dia tuh pingin makannya sendiri. Jadi terkadang aku makan tuh sama anak yang nomor 2 sama anak nomor 3 aja. Jadi anak pertama ini makan setelah kami selesai gitu. Jadi memang makanan sengaja aku letak di meja
Terus piring-piring kotor pun juga, kayak piring yang habis kami siap makan aku sengaja letakin di situ biar dia serasa nggak sendiri gitu, si anak tuh nggak serasa sendiri. Jadi tunggu dia makan, tunggu dia selesai baru aku ini simpan piring gitu kan, baru aku taruh ke mesin cuci piring. Terus setelah selesai makan, anak-anak aku kasih bebas dulu, kayak nonton selama 30 menit ataupun selama 1 jam 30 atau selama 1 jam gitu kan. Tapi biasanya si ibu selalu bilang ke aku, anak-anak hanya boleh nonton selama 30 menit gitu. Tapi ya aku kasih mereka kebebasan, satu biar aku bebas juga untuk kerja gitu, karena ya mereka udah gede gitu loh. Mereka udah gede dan kerjaanku juga banyak, ada lagi yang harus aku kerjain, bukan cuma ngurusin mereka aja. Bahkan keadaan rumah itu pun aku harus bikin rapi, karena aku memang orangnya memang rapi ya. Aku memang kayak suka ngerapiin barang gitu kan. Jadi aku fokus ke ini dulu, kerjaan rumah dulu gitu kan. Jadi aku simpan-simpan yang setelah selesai makan itu, jadi aku beresin itu dulu. Udah gitu tempat makan siang mereka, box makan siang mereka tuh aku aku bersihin juga. Kalau misalnya mereka nggak habisin makanan di box makan siangnya, itu selalu aku siapin di samping kompor biar ibunya ngeliat gitu, karena terkadang mereka pergi sport ataupun pergi latihan baseball gitu kan. Pas mereka latihan baseball, mereka selalu siapin kayak snack. Jadi biar ibunya nggak repot lagi bikin snack, jadi yang makan siang yang nggak dimakan oleh anaknya ini yang aku siapin di situ sebagai snack gitu. Karena makan siangnya terkadang roti sama apel ataupun anggur. Ya, bagi aku itu juga bagian dari snack gitu. Makanya aku letakin di situ ataupun aku sediain di situ biar ibunya nggak repot lagi gitu kan. Terus kerjaan aku yang setelah itu aku beresin tasnya, aku periksa PR-nya mereka. Itu selalu aku rutin PR-nya mereka. Terkadang aku repot kayak ngasih tahu ngerjain PR, mereka tuh selalu membangkang, apalagi udah fokus sama TV. Aku udah langsung pening. Kalau udah fokus sama TV langsung pening. Terus aku akalin, jadi aku bawa PR-nya mereka tuh depan TV. Walaupun itu nggak boleh, tapi ya gimana caranya itu PR selesai gitu. Aku bawa PR mereka tuh depan TV, ya sambil mereka nonton sambil ngerjain PR gitu kan. Kita kan mereka ngerjain PR, kita juga mantau gitu, yang mana yang salah, kalau yang salah dibenerin gitu kan. Terus setelah itu langsung aku kayak anak nomor 3 itu ada istilahnya les tambahan, karena dia nggak tahu membaca, karena kata ibunya sih dia rada kurang ya di pemikiran gitu kan. Jadi dia ada les membaca. Jadi aku antar dia ke tempat les membaca, terus ya antar jemput gitu. Aku sebenarnya nggak perlu nunggu, ya cukup antar karena nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku antar, setelah 1 jam kemudian baru aku jemput gitu. Nah, pas aku selesai ngantar, aku main sama anak yang nomor 2 gitu. Jadi memang ada sesi main sama anak nomor 2. Nah, sebelum ngantar, karena anak yang nomor 3-nya ini lesnya jam 5. Jadi aku ada waktu untuk ngeberesin kamar mereka, karena terkadang ibunya itu ngecek kamarnya itu aku beresin atau enggak gitu. Bukan kamar ibunya ya, kamar anaknya. Kamar ibunya itu aku nggak berani pegang sama sekali. Ibunya juga nggak maksa aku harus beresin kamar ibunya gitu. Terus ibunya ini sama sekali nggak ada nyuruh aku ngelondri. Bahkan pakaian aku aja ibunya yang nyuci. Aku sampai malu sendiri, tahu nggak? Karena ya jadi aku tuh nunggu giliran nyuci setelah weekend gitu kan, setelah mereka pergi dulu dari rumah gitu kan, kayak keluar entah kemana gitu, baru aku mau nyuci gitu kan. Aku berani nyuci. Kalau misalnya ibunya di rumah, semuanya di rumah 1 harian, aku nggak berani nyuci, karena aku tahu yang pegang itu ujung-ujungnya pasti si ibu gitu. Jadi
bahkan ibunya ngelipat ataupun ngegosok pakaian aku gitu, atau ya ngelipat ataupun nyetrikain pakaian aku. Makanya aku aduh gak enak banget aku kayak gini gitu kan. Udah gitu kalau misalnya untuk ngeberesin, ngevakum ataupun ngepel rumah, sebenarnya itu kayak mana ya, sadar-sadaran diri karena ibunya nggak maksain aku untuk ngeberesin rumah, nggak maksain aku untuk ngevakum rumah, ngevakum lantai ataupun ngepel lantai. Karena terkadang ibunya sistemnya gini loh, ibunya di rumah, ibunya ada waktu, dia yang ngerjain. Tapi kalau misalnya dia nggak ada waktu ataupun aku yang nggak ada kerjaan, aku yang ngerjain duluan. Jadi rumah itu selalu aku bikin beres, selalu aku bikin bersih gitu kan. Bahkan terkadang ibunya cuma minta satu sama aku, itu di ruang dapur itu semuanya kaca. Jadi dinding-dindingnya itu semuanya kaca gitu. Jadi itu harus aku bersihin minimal sekali seminggu gitu. Ya udah, itu juga salah satu bagian kerjaan dari aku, bagian dari kerjaan aku selama di sana gitu. Terus enaknya itu di sana karena aku kerjanya ataupun ngejaga anak-anak tuh di rumah tuh 3 hari dalam seminggu. Nah, masalah kita sebagai au pair itu cuma ada 2. Kalau nggak dari si mama ataupun kalau nggak dari si ibu, ya dari si anak. Selalu ada 2. Dan aku sama si ibunya ini ya baik-baik aja. Ibunya ini pun juga sayang ataupun kayak care sama aku, ataupun ya welcome lah gitu kan. Dia ngerti juga lah jaga 3 anak semuanya laki-laki itu stres gitu kan. Bahkan ibunya sendiri yang ngomong ke aku, kayak istilahnya dia wanti-wanti gitu pas aku kundigung waktu itu. Dia bilang, aku tahu kamu stres di rumah aku, katanya kayak gitu kan, karena anak-anakku bandel-bandel. Aku tahu kok itu, makanya aku lari dari anak-anakku, makanya aku jarang pulang ke rumah, katanya gitu. Aku langsung oke, gitu, paham lah ya. Ya dia pun juga sibuk di tempat kerja, sibuk ngurusin anak, lelahnya, letihnya juga ya kerasa sih. Waktu aku di situ pun juga aku bisa paham lah itu kan. Terus untungnya aja aku jaga anak tuh 3 hari doang dalam seminggu. Jadi hari Senin dia di rumah, hari Selasa dia di rumah bapaknya, hari Rabu dia di rumah, hari Kamis dia di rumah bapaknya, weekend di rumah. Tapi weekend kan aku libur gitu kan. Itu terkadang Senin Rabu weekend di rumah. Terkadangnya itu Senin, Rabu sama Kamis. Karena di saat mereka weekend sama bapaknya, mereka itu Senin Rabu Kamis di rumah gitu. Jadi pokoknya dalam seminggu itu 3 hari lah gitu. Terus jadi di waktu luang aku ada kesempatan gitu kan, kesempatan main, kesempatan kayak belajar, kesempatan, pokoknya aku punya banyak waktu. Itu enaknya aku di situ, punya banyak waktu. Terus aku nggak diperlakukan sebagai pembantu di situ oleh ibunya. Udah gitu, tapi yang nggak enaknya itu mereka bayar uang les. Ini di sistem uang les ya, mereka bayar uang les itu cuma 50 euro. Nah sedangkan uang les aku per bulannya itu 120. Aku masuk intensif course, aku masuk kelas intensif integration course. Terus jadi yang per bulannya itu 120, mereka cuma bayar 50 euro dan sisanya aku yang bayar. Ya lebih banyak aku loh yang bayar dibandingkan mereka gitu. Sedangkan uang gaji yang aku dapat 260 euro gitu. Ibunya ini perhitungan banget masalah uang, bukan masalah waktu ya, waktu dia nggak penting sih, masalah uang perhitungan banget. Terus selama di situ pun juga yang enaknya bagi aku, makanya aku nggak nuntut cuti ke mereka. Aku nggak ada nuntut cuti ke mereka, cuti per tahun nggak, karena di saat mereka libur aku juga libur otomatis. Dan mereka libur itu
kalau dihitung dalam setahun tuh 2 bulan full. Makanya aku nggak minta, karena ya aku aja udah dapat 2 bulan full, ngapain aku minta lagi gitu. Terus jadi pokoknya enaknya tuh aku punya banyak waktu, aku nggak ditekan sama ibunya juga, jadi aku memang punya banyak waktu untuk belajar gitu kan. Terus kalau nggak enaknya itu tadi, bertengkar ataupun berdebat sama anaknya terus, karena anaknya udah gede-gede ya, anaknya umur 6 tahun aja itu kayak udah bisa diskusi, udah bisa berdebat masalah apa aja yang menurut dia nggak serak sama dia tuh kita tuh dilawan gitu, sampai kayak dia ngebentak kita gitu, anak-anak itu ngebentak kita. Ya udah terakhir memang cekcok, karena cara bilang ke mereka tuh lembut-lembut tuh nggak bisa. Aku udah coba cara lembut-lembut nggak bisa, terakhir aku balik lagi kayak oke, kalian bangunkan singa liar. Oke, kalian dapatlah aku sebagai singa liar gitu, kalian pancing aku sebagai setan gitu. Makanya mereka tuh kayak adu debat biar aku pun juga mungkin ngelatih aku juga. Salah satu positifnya itu bagi aku ngelatih aku ngomong ya dengan perdebatan itu, karena terkadang anaknya ini ngerti apa yang aku bilang, padahal anaknya ini nggak tahu bahasa Inggris dan aku tuh ngomong pakai bahasa Jerman gitu kan. Anaknya ini tahu yang aku bilang, tapi aku nggak tahu, aku sendiri nggak tahu apa yang aku bilang. Itulah karena udah saking terpancing emosi, saking terpancing sama perdebatan gitu kan. Nah, anak-anaknya sebenarnya ramah, penyayang, cuman nggak sabaran gitu. Dan masing-masing sebenarnya itu punya kayak hobi masing-masing, cuman ibunya ini mau buat mereka di satu hobi biar nggak repot gitu kan. Jadi aku sebagai au pair aja paham hobi anaknya ini masing-masing tuh apa. Sebenarnya semua anaknya ini berbeda loh hobinya, cuman ibunya ini bikin di satu hobi gitu kan. Jadi terkadang Yohana aku mau masak kue gitu kan, oke aku iniin, aku pantau, enggak kamu di sana aja, terkadang gosong. Itu anaknya yang nomor 3 tuh suka masak kue, itu hobinya masak kue gitu kan. Yang nomor 2 hobinya kayak cerita sama main kayak susun balok gitu loh, yang kalau jatuh dia kalah, baloknya hancur dia kalah gitu. Terus anaknya yang pertama tuh hobinya memang baseball gitu kan. Terkadang pun juga, Yohana aku mau main baseball katanya kayak gitu kan, kamu ikut ya aku ajarin katanya gitu. Aduh aku cewek, aduh nanti aku dilempar bola nanti sakit gimana gitu kan. Tapi tetap aku iniin, walaupun ya mereka sengaja banget ngelempar bola ke aku, sampai ya aku kayak istilahnya bukan ke rumah sakit, ke dokter gitu kan, karena ada yang memar di bagian tertentu gitu, gara-gara sengaja dilempar bola keras ataupun sengaja aku dipukul gitu. Tapi ya udah aku iniin, karena ya aku paham lah anak-anak gitu kan. Untungnya aja sih aku ketemu sama ya beberapa orang yang baik menurut aku ya di sekitaran aku.